Sabuk putih juga sempat mau nggak. Sabuk putih kecil. Ya, pas putih kecil. Nggak dibolehin sama ayah, disuruh berhenti. Oh, disuruh berhenti pada saat di putih kecil. Dari tanggapan Mbak Ira gimana? Ya nangis lah, udah latihan dari polos. Andalan cewek nangis. Terus bisa dibolehin? Karena ketua rayon saya, Mas Tri, sama ketua rantingnya ke rumah. Menghadap orang tua. Luar biasa. Kayak negesin gitu loh, kalau PSAT itu nggak kayak gini. Dikasih tahu dari panjang melebarnya gitu. Mbak Ira, ini kan setahu saya ya, yang saya lihat di media sosial, Mbak Ira ini pamter gitu. Pamter itu ada tugasnya masing-masing, kayak pengamanan dan lain-lain. Ya, nggak mungkin juga semua warga itu jadi pamter. Kalau semuanya pamter, siapa yang diamankan? Siapa yang ditertibkan gitu ya? Jadi semua ada tugasnya. Kalau menurut saya nggak semua orang sanggup atau bisa jadi pamter. Karena menurutku pamter itu berat loh tugasnya. Dan mereka melakukan tugas sebagai pamter itu tanpa dibayar, itu luar biasa. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Oke lur, jadi di malam hari ini saya lagi ada di Pusdikhub Cimahi, yang luar biasanya disamperin Mbak Sri Kandi nih. Jadi Mbak Sri Kandi ini dari Cikarang, Mbak ya, berangkat dari Cikarang. Libur kerja berarti. Ini Sabtu malam Minggu ya? Iya, malam Minggu, Sabtu. Libur, weekend. Weekend, libur kerja, Sabtu, Minggu libur. Dan kebetulan kita atlet PSHT Pusat lagi persiapan pertandingan Kasat Cup dan sekarang lagi berlatih di Cimahi, tepatnya di Pusdikhub. Jadi Mbak Ira datang sini pengen lihat para atlet, silaturahmi di sini juga, dan main-main sekitar Bandung ya. Iya, main. Biar tahu Bandung. Biar tahu Bandung. Tapi Bandung udah berapa kali? Baru ini. Baru ininya tuh kayak agak beda gitu loh. Mbak Ira, tapi aslinya? Aslinya Lampung. Nama lengkap siapa? Nama lengkap Ira Yustina. Ira Yustina, Lampung. Terus di Cikarang? Kerja. Di Cikarang kerja. Tapi di Cikarang kan ada kasusnya. Yang kasus viral nyebar itu. Ya? Iya, yang viral itu yang katanya ada Pak Manajer yang bla 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 gitu loh. Itu di tempat daerah bukan? Bukan, kalau tempat aku bukan. Cuman itu ada di PT yang lumayan jauh dari PT aku. Tapi memang benar ada. Memang benar ada. Tapi Mbak Ira pernah gituin? Pernah nggak ya? Cuma kayak bukan pendekatan sih, kayak dideketin. Tapi kan tergantung kitanya sih. Kalau kitanya ngerespon, pasti yang ngedeketin nambah ngerespon gitu kan. Tapi nggak pernah sampai di chat kayak gitu ya? Nggak pernah. Oke, berarti Cikarang keras loh. Keras ya? Cikarang. Berarti di Cikarang merantau sendiri? Sendiri. Ada saudara di Cikarang. Oh, ada saudara di Cikarang. Aslinya Lampung tapi? Aslinya Lampung. Terus Mbak Ira ini pengesahan di mana? Pengesahan di Lampung. Pengesahan di Lampung tahun berapa? Tahun 2018. 2018. Kok bisa sih awal-awalnya ikut PSHT? Kan PSHT itu panas-panasan, keras gitu loh. Kok bisa Mbak Ira ikut PSHT? Awalnya itu ada tetangga saya yang ikut. Penasaran, malam-malam itu latihan apa, pakai baju hitam-hitam terus. Cewek, cowok? Cewek. Kok malam-malam gitu kan latihannya? Ikut, mau ngikut gitu kan, latihan ke sana, ternyata latihan silat. Latihan silat. Awalnya nggak tahu? Awalnya nggak tahu itu apa, PSHT itu apa. Oh, nggak, PSHT apa gitu. Terus setelah ikut latihan? Cuman ngeliat-ngeliat tuh kayak penasaran, gitu, kayak beda. Ada yang beda? Iya, ada yang beda. Ngikut latihan, alhamdulillah jadi warga. Tapi berat nggak pertama kali ikut? Awal-awalnya tuh? Berat banget, nggak boleh sama ayah. Sempat nggak dibolehin? Terus? Sabuk putih juga sempat mau nggak. Sabuk putih kecil. Ya, pas putih kecil? Nggak dibolehin sama ayah, disuruh berhenti. Oh, disuruh berhenti pada saat di putih kecil. Dari tanggapan Mbak Ira gimana? Ya nangis lah, udah latihan dari polos. Andalan cewek nangis. Terus bisa dibolehin? Karena ketua rayon saya, Mas Tri, sama ketua rantingnya ke rumah. Menghadap orang tua? Luar biasa. Kayak negesin gitu loh, kalau
PSHT itu nggak kayak gini. Dikasih tahu lah ya. tahu dari panjang melebarnya gimana. Ya benar sih, kalau memang nggak dikasih tahu kadang orang tuh berpikiran yang aneh-aneh ya. Terus ayah saya tuh kayak ngebolehin, oke boleh. Besoknya saya pengesahan 2 tahun, adik saya disuruh ikut masuk sama ayah saya. Jadi setelah Mbak Ira jadi warga, malah ayahnya sendiri yang nyuruh adiknya ikut latihan juga. Iya. Mereka adik sekarang warga belum? Udah warga lah. Udah warga. Berapa saudara? 3. 3 saudara. 2 jadi warga, 1 belum ikut. Yang 1 udah nikah, nggak mau Satu udah nikah lah dia. nikah. Oh iya, udah keduluan ya. Ya udah keduluan. Terus, nah ini nih yang buat saya penasaran nih, Mbak Ira ini kan setahu saya ya, yang saya lihat di media sosial, Mbak Ira ini pamter gitu loh. Iya. Pengaman teratai lur. Pengaman teratai. Sri Kandi loh, Sri Kandi jadi pamter, kok bisa itu? Dan pamternya itu di mana ikutnya? Pamternya di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi. Sedangkan kan Mbak Ira ini kan pengesannya di Lampung, kok bisa jadi pamternya di Kabupaten Bekasi? Karena saya kan ngerantau kerja di Cikarang nih. Oke. Aktif juga di pengurusan Kabupaten Bekasi. Jadi di situ ngelihat pamter itu kayak pengen ikut pamter gitu. Oh gitu ya. Kayak menarik. Bener nggak sih kata orang, jadi yang bagi warga yang nggak tahu pamter, katanya pamter itu tuh warga setingkat lebih dari warga tingkat 1, jadi bisa memerintah warga, itu benar nggak? Nggak benar. Salah ya? Salah ya itu warga tingkat 1 sama pamter itu sama, nggak ada yang dibeda-bedain. Cuman kan pamter itu pengaman kan ya. Ada tugas tersendiri Ada pada tugas saat kegiatan. Bener. Jadi ada tugas sendirinya di saat warga-warga lagi sibuk ngurusin ini, pasti kan ada pengamannya juga. Kayak di mana-mana juga kan pasti ada kayak tugas-tugasnya masing-masing. Jadi di situ pamter itu ada tugasnya masing-masing kayak pengamanan dan lain-lain. Ya, nggak mungkin juga semua warga itu jadi pamter. Kalau semuanya pamter, siapa yang diamankan? Siapa yang ditertibkan gitu ya? Jadi semua ada tugasnya. Kalau menurut saya nggak semua orang sanggup atau bisa jadi pamter. Karena menurutku pamter itu berat loh tugasnya. Dan mereka melakukan tugas sebagai pamter itu tanpa dibayar, itu luar biasa. Benar. Kadang menunggu parkiran, gitu ya, mengamankan. Itu tanpa dikasih duit loh Mas Denny. Tanpa dikasih duit kan? Tanpa dikasih pembayaran atau amplop. Iya, justru bukan mereka yang memerintah warga, tapi kadang mereka yang disuruh menertibkan di sini kayaknya. Betul. Ya, jadi itulah ya, jadi penjelasan tentang pamter. Jadi Mbak Ira pamter di Bekasi? Iya, di Bekasi, Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi, aktif ya? Aktif, alhamdulillah. Di Lampung jarang balik ke Lampung? Kan setahun sekali lebaran. Oh, setahun sekali, tapi ngumpul warga jarang di sana berarti? Ngumpul sama pelatih-pelatih. Tapi Lampung juga banyak rantau ya? Iya, Sering banyak ketemu. banget. Anak rantau Lampung kan ada juga. Saya pertama kali ketemu Mbak Ira ini di rantau juga, di Kota Tua ya kita dulu ya? Iya, di Kota Tua, Kopdar pada saat apa itu lagi rame-ramenya 16-17 gitu ya. Jadi kita ketemu tuh bukan membahas 16-17 ya, tapi untuk mempererat bahwa ya kita sebagai orang yang teratai jangan saling membenci gitu ya. Jadi tetap kita jalankan secara pengurusan kita masing-masing, tapi jangan saling apa ya, ada sekat di dalam persaudaraan gitu maksudnya ya. Iya, benar. Bukan berarti kita mengajak apa ya kemarin misalkan mengkudetai kedua parlu, enggak ya. Jadi kita mempunyai kepengurusan diri, tetap jalankan kepengurusan kita masing-masing loh. Tapi jangan sampai karena ada kepengurusan masing-masing lantas kita saling membenci, gitu aja sih kalau dari saya sih. Mbak Ira, ada pesan ini buat cewek-cewek ya yang takut. Kan kadang kan kata orang nih, wah latihan Esa Teratai itu keras. Bukan cuman cewek sih, cowok aja kadang tuh, Mas Denny latihan Esa tuh keras ya. Loh, kok bilangnya kayak gitu? Orang Sri Kandi aja banyak yang bisa jadi warga. Berarti jangan sampai kalah jadi sama Sri Kandi. Masih semangat. Buat yang mau ikut PSHT, jangan takut. Buat kalian dilatih keras. Kalau kalian ingin menjadi warga, sekeras apapun itu latihan, tetap kita jalani sampai selesai dan jadi warga.
Jadi intinya niat kita ya. Ya niat, intinya niat dulu. Kalau nggak niat pasti di tengah jalan ada aja. Jadi pada saat latihan ada niat dan tujuan, insya Allah bisa dijalankan sampai menjadi warga. Tapi satu lagi loh, di dalam bela diri ya, di dalam latihan esatrati pada khususnya, keras itu memang butuh ya. Karena kita kan bela diri, wajar keras. Tapi yang nggak boleh itu adalah ngelatihnya ngawur. Keras dibutuhkan, ngawur jangan. Jadi sebagai pelatih juga kita harus paham mana keras yang mendidik, mana ngelatih yang ngawur. Itu harus paham sih. Siap, terima kasih Mbak Ira ya. Udah malam, kasihan dia mau pulang ke sini. Terima kasih atas kunjungannya ke sini ya. Sama-sama. Jauh dari Cikarang sini berapa? Dari Cikarang 1,5 jam. 1,5 jam ya, lumayan. Jangan kapok ya. Ntar kita ketemu di Kopdar lagi. Siap. Oke, siap. Terima kasih Mbak Ira. Sehat selalu ya. Jadi buat para cewek-cewek jangan takut untuk ikut esatrati ya. Bahkan ketika kalian sudah jadi warga tuh tambah cantik-cantik nanti. Benar gak sih? Ada nilai plusnya ya? Oh iya, ada nilai plusnya. Damage lebihnya tuh luar biasa ketika kalian menjadi warga esatrati nanti. Oke, terima kasih. Ada tambahan lagi Mbak Ira? Udah. Cukup ya, oke. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam pencak silat, salam persaudaraan.